Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel ini, dan pada kesempatan kali ini kami akan berbagi info atau kita bahas sama-sama soal P3K untuk uji kompetensi sosial kultural. Setelah dalam video-video saya yang sebelumnya mengulas uji kompetensi ini, kali ini kami akan berbagi kembali soal-soal uji kompetensi sosial kultural. Terima kasih atas dukungan terhadap channel kami ini selama ini, dan bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, kami mohon bantuannya, dukungannya untuk channel ini agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe-nya, like, komen, dan juga klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan. Kemudian mari sama-sama kita simak pembahasan kali ini. Semoga pembahasan ini mampu membantu dan berguna bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita awali pembahasan kali ini dengan bersama melapaskan lapas. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, sikap apa yang harus dilakukan seorang kepala agar suasana lembaga tidak kaku dan membosankan? A. Sikap humoris. B. Sikap motivator ulung. C. Sikap berani mengambil risiko. D. Sikap acuh tak acuh. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A, yakni sikap humoris. Soal yang selanjutnya, seorang kepala lembaga dalam menyikapi perbedaan pendapat yang terjadi antara sesama tenaga kependidikan adalah A. Menegur karyawan yang berbeda pendapat. B. Meminta mereka saling bermaaf-maafan. C. Meramu pendapat yang berbeda untuk kemajuan sebuah lembaga. D. Tak perlu dihiraukan karena pada akhirnya akan berbaikan sendiri. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni meramu pendapat yang berbeda untuk kemajuan lembaga. Soal yang selanjutnya, agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat sekitar, maka kepala sekolah hendaknya melakukan hal-hal berikut kecuali A. Memiliki pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama masyarakat sekitar. B. Memiliki pengetahuan tentang apresiasi dan kesadaran sosial. C. Memantapkan strata sosial sebagai kepala madrasah agar mendapatkan kepercayaan masyarakat. C. Memiliki kesetiaan terhadap harkat dan martabat manusia. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni memantapkan strata sosialnya sebagai kepala madrasah agar mendapatkan kepercayaan masyarakat. Soal yang berikut, standar kompetensi kepala sekolah madrasah sebagaimana termaktub dalam Permendiknas nomor 13 tahun 2007 adalah A. Sosial, kepribadian, kewirausahaan, manajerial, dan supervisi. B. Sosial, kepribadian, evaluator, supervisi, dan pedagogik. C. Sosial, supervisi, manajerial, pedagogik, dan leader. D. Sosial, edukator, administrator, motivator, dan supervisor. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni sosial, kepribadian, kewirausahaan, manajerial, dan supervisi.
Kita lanjutkan pembahasan pada soal berikut. Berikut ini adalah kebijakan pemerintah terkait dengan kompetensi kepala sekolah atau madrasah, kecuali A. Permendiknas nomor 13 tahun 2007, B. KMA nomor 58 tahun 2017, C. SK Ditjen Pendis nomor 1111 tahun 2019, D. KMA nomor 184 tahun 2019. Dan jawaban yang tepat untuk soal berikut ini adalah ditunjukkan pada poin D, yakni KMA nomor 184 tahun 2019. Kita lanjutkan pembahasan pada soal berikut. Kepala sekolah menerima telepon dari seseorang mencari guru. Ketika dihubungi dan dicari, guru tersebut tidak masuk tanpa keterangan. Lalu jawaban bijak bagi seorang kepala sekolah adalah A. Maaf, guru tersebut tidak ada. B. Sepertinya guru tersebut tidak hadir. C. Guru tersebut tidak hadir. Ada yang dapat saya bantu? E. Guru tersebut saya beri tugas. Saya dengan senang hati untuk menerima titipan pesan Anda. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ditunjukkan pada poin D, yakni guru tersebut saya beri tugas. Saya dengan senang hati untuk menerima titipan pesan. Kita lanjutkan pada pembahasan soal yang berikut. Sekolah memperoleh kebebasan untuk bekerja sama dengan pihak lain dengan memperhatikan kriteria A. Keuntungan dan kerugian dari kerjasama tersebut, B. Kemampuan bekerja sama dengan berbagai pihak, C. Keluasan bekerja sama dengan berbagai pihak, D. Santun dalam bekerja sama dengan berbagai pihak. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ditunjukkan pada poin C, yakni keluasan bekerja sama dengan berbagai pihak. Soal yang berikutnya. Jika di lingkungan sekolah terjadi bencana dalam anggaran belanja sekolah tidak terprogram, maka kecuali A. Kepala sekolah membuka amal bencana, B. Kepala sekolah memiliki kepekaan sosial tetap memberi sumbangan, C. Kepala sekolah membuat edaran, D. Kepala sekolah dengan uang pribadi menyumbang. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni kepala sekolah membuka amal bencana. Kita lanjutkan pembahasan pada soal berikut. Sebagai pimpinan dalam stratifikasi sosial sekolah, kepala madrasah adalah tingkatan tertinggi. Ada sekelompok guru tidak pernah mempedulikan kepala sekolah dan tidak pernah menegur kepala sekolah jika saling jumpa. Lalu sikap kepala sekolah tersebut adalah A. Biar saja, asal tidak mengganggu. B. Guru tersebut diberi surat panggilan karena kepala sekolah penguasa tunggal di sekolah. C. Kepala sekolah setiap pagi menyambut kehadirannya dengan menyapa dan menyampaikan salam. D. Mengabsen guru-guru untuk memeriksa kedisiplinannya agar ikut memikirkan sekolah. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ditunjukkan pada poin C, yakni kepala sekolah setiap pagi menyambut kehadirannya dengan menyapa dan menyampaikan salam. Soal yang selanjutnya. Di awal tahun pelajaran, kepala sekolah menetapkan program peningkatan kesejahteraan guru. Semua pendidik dan tenaga kependidikan merasa senang karena tuntutannya terpenuhi. Di tengah perjalanan, pemasukan keuangan tersendat karena dampak kenaikan barang. Menyikapi hal tersebut,
kepala sekolah tersebut atau madrasah tersebut A. menghentikan kenaikan uang transport karena mayoritas guru telah mendapat sertifikasi. B. tetap uang transport diberikan sekalipun defisit keuangan sekolah dan melakukan perubahan APBS. C. menunda pembayaran uang transport. D. pinjam uang koperasi sekolah untuk mengatasi lambatnya pemasukan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni tetap uang transport diberikan sekalipun defisit keuangan sekolah dan melakukan perubahan APBS. Kita lanjutkan pada pembahasan soal yang berikut. SMP Tunas Kelapa akan meningkatkan kualitas pengolahan sistem informasi manajemen sehingga permintaan dan pemberian informasi serta pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah dapat segera diberikan atau diketahui. Menyikapi hal tersebut di atas, sekolah melakukan A. memerintahkan wakil kepala sekolah untuk menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif, dan mudah diakses sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal. B. menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani dan merekam permintaan dan pemberian informasi serta pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah serta didokumentasikan dengan baik sebagai bahan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota. C. membentuk tim untuk menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif, dan mudah diakses, melayani permintaan dan pemberian informasi serta pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah. D. memerintahkan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif, mudah diakses sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini ditunjukkan pada poin C, yakni membentuk tim untuk menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif, dan mudah diakses, melayani permintaan dan pemberian informasi serta pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah. Kita lanjutkan pada pembahasan soal yang berikut. Kebijakan pemerintah dalam memberikan kewenangan pada daerah untuk mengembangkan kurikulum di setiap daerahnya masing-masing disebut A. sentralistik, B. desentralistik, C. kompetensi, D. regulasi kurikulum. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni desentralistik. Soal yang berikut. Berikut ini adalah tugas utama guru dalam membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan, kecuali A. mengorganisasi bahan belajar, B. membantu siswa dalam memperoleh pembelajaran baru, C. membantu siswa mengambil ingatan jangka pendek dan jangka panjang, D. membantu siswa dalam menjawab soal tes berlangsung. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni membantu siswa dalam menjawab soal tes saat tes berlangsung. Soal yang berikut. Di dalam membina hubungan yang baik antar guru dengan teman sejawat, guru harus A.
selalu memberikan sesuatu, B. Selalu mengalah, C. Berkomunikasi dengan baik, D. Merasa lebih dari yang lainnya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni berkomunikasi dengan baik. Soal yang selanjutnya. Berikut ini sifat yang tidak menunjukkan kesejawatan dan persahabatan yang dilakukan guru adalah A. Mau mendengar dan tidak mendominasi, B. Bersikap akrab dan melebur, C. Menghargai dan rendah hati, D. Bersikap lebih pandai. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni bersikap lebih pandai. Soal yang selanjutnya. Kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua siswa, dan masyarakat disebut kompetensi A. Sosial, B. Kepribadian, C. Kompetensi pedagogik, D. Kompetensi profesional. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni kompetensi sosial. Soal yang selanjutnya. Pemecahan masalah yang bersifat ilmiah meliputi A. Pembatasan masalah, pengumpulan data, pengetasan hipotesia, interpretasi hasil tes. B. Pembatasan masalah, penyusunan hipotesa, pengetasan hipotesa, interpretasi hasil tes. C. Pembatasan masalah, penyusunan hipotesia, pengumpulan data, pengentasan hipotesa, interpretasi hasil tes. D. Pembatasan masalah, penyusunan hipotesa, pengetahuan hipotesa. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni pembatasan masalah, penyusunan hipotesa, pengumpulan data, pengetahuan atau pengentasan hipotesa, dan interpretasi hasil tes. Dan jawaban yang tepat ini adalah pembatasan masalah, penyusunan hipotesa, pengumpulan data, pengetasan hipotesa, interpretasi hasil tes. Kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Berikut ini beberapa landasan pendidikan yang harus dimiliki guru, kecuali A. Landasan filosofis, B. Landasan yuridis, C. Landasan sosiologis, D. Landasan psikologis. Dan jawaban yang tepat untuk soal berikut ini ditunjukkan pada poin B, yakni landasan yuridis. Soal yang selanjutnya. Kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia disebut kompetensi A. Pedagogik, B. Kompetensi sosial, C. Kompetensi kepribadian, D. Kompetensi profesional. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni kompetensi kepribadian. Kita lanjutkan pada pembahasan yang berikut. Seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilannya. Maka pilihan jawaban A. Guru sebaiknya hanya bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya. B. Guru melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa itu sebenarnya berada di luar bidang ilmu dan keterampilannya. C.
Guru akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakannya. D. Guru menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah digelutinya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni guru menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah digelutinya. Soal yang selanjutnya. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yakni kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Supaya penilaian kepada teman sejawat yang dilakukan objektif, maka yang dilakukan adalah A. Setiap aspek dinilai untuk semua teman. Misalnya, aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman, baru aspek kedisiplinan dan seterusnya. B. Meranking aspek kejujuran dan ranking pertama sebagai terakhir untuk semua teman, kemudian dilanjutkan meranking aspek kedisiplinan dan seterusnya. C. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria: kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan juga penampilan sekaligus. D. Mendiskusikan dengan teman lain agar hasil penilaian tidak tendensius dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria: kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan juga penampilan sekaligus. Soal yang selanjutnya. Di dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu yang pilihan jawabannya A. Sulit menerima pendapat orang lain yang kurang logis. B. Membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain. C. Dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya. D. Mampu memahami perbedaan dalam pendapatan. Ulangi, mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Soal yang selanjutnya. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru, pribadi yang mencerminkan saya adalah A. Orang yang sulit untuk mengapresiasi perbedaan cara siswa dalam menyelesaikan soal karena membuat bingung orang lain. B. Orang yang dapat mengapresiasi perbedaan, namun hanya untuk hal-hal yang hanya dapat dipahaminya saja. C. Orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk setiap perilaku yang tidak toleran. D. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri, serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk setiap perilaku yang tidak toleran. Soal yang selanjutnya. Siswa peserta Olimpiade Sains Nasional atau OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang akan Anda lakukan? A. Merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif.
bagi peserta untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. B. Meminta pada peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasanya meningkat. C. Meminta alumni OSN untuk mengajar para peserta tentang cara menjawab soal OSN. D. Mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dari guru kelas. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan-latihan lebih intensif bagi peserta untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Soal yang berikutnya. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memiliki pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Lalu pernyataan yang paling tepat menggambarkan reaksi Anda adalah A. Keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan saya. B. Tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang Anda putuskan. C. Menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. D. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi apabila ada pandangan pribadi yang keliru. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi apabila ada pandangan pribadi yang keliru. Jawaban atau soal yang selanjutnya. Anda ditugaskan di sekolah yang kurang maju, ditandai dengan kegiatan pembelajaran yang tidak optimal, media dan sumber belajarnya minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Lalu upaya Anda lakukan untuk menghadapi hal tersebut adalah A. Berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah tersebut. B. Mengusulkan kepada Dinas Pendidikan agar mengutamakan program peningkatan kemajuan sekolah. C. Meminta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. D. Mengajak partisipasi komite sekolah untuk pengadaan media dan sumber belajar yang diperlukan sekolah. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni berusaha sekuat tenaga dengan pikiran untuk menemukan cara baru memajukan sekolah. Soal yang selanjutnya. Sikap Anda terhadap guru yang melakukan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul adalah A. Sangat tidak setuju dengan tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul pada siswa. B. Tidak setuju terhadap model tersebut yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan prestasi unggul siswa. C. Cukup setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut untuk meningkatkan prestasi unggul siswa. D. Setuju dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru pada peningkatan prestasi unggul siswa. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni sangat tidak setuju dengan tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. Soal yang selanjutnya. Karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki siswa waktu setelah mengajar.
Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikan. Lalu tindakan yang mencerminkan diri Anda adalah A. Jika diminta untuk membantu, maka saya tidak akan bersedia karena takut salah. B. Meminta teman itu untuk istirahat dan menggantikan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. C. Memahami kesulitan teman tersebut dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan Anda. D. Segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu dibantu. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu dibantu. Soal yang selanjutnya. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu, nilai yang paling penting adalah A. Mengembangkan wawasan melalui belajar. B. Pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk orang lain. C. Pengembangan jejaring sosial yang bermanfaat kelak bagi pekerjaan. D. Meningkatkan kecakapan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk orang lain. Soal yang selanjutnya. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendirian. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, yang akan Anda lakukan adalah A. Memberi hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa rajin, tidak terpengaruh, dan dia akan berulang perbuatannya. D. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugasnya masing-masing. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas-tugasnya masing-masing. Berikutnya, siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat penghasilan orang tuanya. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan pemikiran dan perilaku anak didiknya. C. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa dan satu dengan yang lainnya. D. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Soal yang berikut. Tertib sosial merupakan A. Suatu keadaan
masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai norma yang berlaku. E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Soal yang selanjutnya, kebudayaan nasional Indonesia berlandasan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, C. Undang-Undang Dasar tahun 1945, D. Pancasila, E. Ketetapan MPR. Dan jawaban yang tepat untuk soal berikut ini ditunjukkan pada poin C, yakni Undang-Undang Dasar tahun 1945. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan. Poso merupakan contoh konflik yang disebabkan karena A. Perbedaan agama Islam dan Kristen, B. Perebutan kekuasaan, C. Perbedaan suku dan bangsa, D. Kepentingan politik antara pemerintah dan masyarakat, E. Kepentingan politik antar tokoh masyarakat. Dan jawaban yang tepat untuk soal berikut ini adalah ditunjukkan pada poin A, yakni perbedaan agama Islam dan agama Kristen. Soal yang berikutnya, jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? A. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. B. Saya akan menerima karena itu perintah atasan saya. C. Terkadang saya terima, terkadang saya tolak, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. E. Saya akan menolaknya dengan tegas. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit bagi saya untuk mengatakan tidak. Soal yang selanjutnya, orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Lalu sikap saya adalah A. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin, B. Bekerja di kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja saya, C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan, D. Mengurus orang tua dan mengirim surat sakit dari dokter, E. Datang ke kantor agak siangan dan menjelaskan kepada atasan bahwa orang tuanya sakit. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan berbagi info-info yang lain dan terima kasih atas kunjungannya, dukungannya terhadap channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan dan meridhoi apa yang kita lakukan. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.